sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Film diawali dengan seorang murid perempuan yang sedang berjalan dengan guru. Murid perempuan itu disoraki sambil dilempari sampah kertas. Murid perempuan itu bernama Chaeyoung. Chaeyoung dikeluarkan dari sekolah karena telah berkelahi dengan murid lain di sana. Shin beralih ke ruang guru tempat sekolah baru Chaeyoung. Chaeyoung datang bersama ayahnya untuk mengurus kepindahan Chaeyoung. Ayah Chaeyoung bernama Mr. Yang. Guru di sekolah itu memperingati Chaeyoung untuk tidak terlibat perkelahian di sini, karena jika terlibat, maka akan diskors atau diberikan sanksi yang lain. Saat akan pulang dari sana, ayah Chaeyoung tiba-tiba merasa sakit perut, sehingga Chaeyoung terpaksa harus pulang berjalan kaki duluan. Shin beralih ke seorang siswa cupu yang sedang dibuli oleh teman-teman kelasnya. Siswa cupu itu bernama Jonggu. Jonggu selalu dibuli dan mendapat tindak kekerasan dari teman-temannya karena Jonggu tidak pernah berbagi jawaban ujian kepada teman-temannya. Ternyata di sisi lain, Chaeyoung melihat hal itu. Awalnya Chaeyoung berusaha untuk mengabaikan. Namun ketika Jonggu mengatakan tentang sebuah keadilan, Chaeyoung tidak bisa hanya diam melihat hal itu. Chaeyoung kembali dan merekam perbuatan para pembuli itu. Hal itu membuat para pembuli itu kesal dan menyuruh Chaeyoung untuk memberikan HP-nya. Tapi Chaeyoung tidak mau memberikannya. Salah satu gadis pembuli itu mau menampar Chaeyoung. Tetapi Chaeyoung langsung menangkap tangan gadis itu dan terjadilah perkelahian antara Chaeyoung dan para pembuli. Ternyata dengan mudah Chaeyoung bisa mengalahkan para pembuli yang berjumlah 4 orang itu. Keesokan harinya, Chaeyoung mulai bersekolah di sekolah barunya. Chaeyoung diperkenalkan di dalam kelasnya, dan ternyata Chaeyoung sekelas dengan Jonggu dan para pembuli yang kemarin. Sepulang sekolah, Jonggu mendekati Chaeyoung dan berterima kasih kepada Chaeyoung, tapi Chaeyoung mengatakan kepada Jonggu untuk berpura-puralah tidak mengenalnya dan menjauhi dirinya. Shin berpindah ke sebuah kedai. Kedai itu milik keluarga Jonggu. Di sana, terlihat 2 orang preman tak mau membayar makanannya. Jonggu datang untuk melawan para preman itu, tapi Jonggu malah dihajar oleh para preman itu. Keesokan harinya, di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh senior perempuan yang bernama Saina. Saina mendapat laporan dari 2 anak buahnya kalau anak buah Saina dihajar oleh Chaeyoung. Saina mencoba untuk mengambil HP Chaeyoung, namun karena Chaeyoung menolak, Saina kesal dan ingin menampar Chaeyoung. Tapi Chaeyoung berhasil menahan tangan Saina dan dibuat hingga terjatuh di depan para siswa lainnya. Sepulang sekolah, Jonggu kembali mencoba mendekati Chaeyoung. Jonggu mengatakan kalau dia ingin sekali bisa berkelahi seperti Chaeyoung agar bisa melindungi ibunya yang sering didatangi preman ke kedainya. Chaeyoung yang merasa kasihan akhirnya mengajak Jonggu ke ayahnya. Ayah Chaeyoung adalah seorang pelatih karate yang hebat. Akhirnya, Jonggu mendaftarkan dirinya untuk latihan karate di dojo ayahnya Chaeyoung. Shin berpindah kepada Saina yang sedang mengadu kepada Haeseong dan Jinghyuk tentang kejadian kemarin. Haeseong dan Jinghyuk adalah dewan siswa di sekolah. Saina merasa Chaeyoung sudah mempermalukannya dan menginjak-injak harga dirinya di hadapan para junior. Karena aduan dari Saina, Chaeyoung dipanggil ke ruangan dewan siswa untuk menemui Jin-hyuk. Chaeyoung pun mendatanginya. Awalnya, Jin-hyuk menanyai tentang asal-usul Chaeyoung, namun tiba-tiba Saina dan Haeseong datang. Saina mengatakan kepada Chaeyoung kalau Chaeyoung sedikit pendiam hari ini, dan akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tetapi ketika Chaeyoung mengatakan kalau dirinya kemarin hanya ingin menyelamatkan Jonggu karena teman-teman Saina membuli Jonggu hanya karena tidak diberikan contekan, Haeseong yang mengetahui hal itu akhirnya melepaskan Chaeyoung dan menyuruhnya pergi. Haeseong mengatakan alasannya melepaskan Chaeyoung karena merasa malu jika membela orang yang salah. Hari demi hari terus berlalu. Jonggu rajin melakukan latihan karate setiap sepulang sekolah. Karena latihan karate setiap hari, Jonggu merasakan pegal-pegal dan sakit di sebagian tubuhnya dan membuatnya agak susah berjalan. Kini Chaeyoung juga sudah mulai akrab dengan Jonggu. Shin berpindah ke malam hari. Para dewan siswa melakukan pesta penyambutan seseorang yang bernama Baeksik. Haeseong terlihat tidak menikmati pesta itu.
Kemudian Haesung pergi ke belakang bersama Jin Hyuk. Jin Hyuk berkata kalau sekolah mereka akan bergabung dengan sebuah gangster. Haesung yang mengetahui hal tersebut tidak setuju. Terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Di sisi lain, Chaeyoung melihat ayahnya yang sedang melihat foto ibunya. Hal itu membuat Chaeyoung kesal karena ibu Chaeyoung meninggalkan mereka berdua karena ibunya lebih memilih hidup bersama lelaki kaya. Keesokan harinya, Jin Hyuk kedatangan gangster di sekolahnya. Gangster itu diketuai oleh Sang Jin. Mereka memang sengaja melakukan pertemuan. Pertemuan mereka membahas tentang Jin Hyuk yang akan bergabung dengan gangster tersebut. Kemudian Sang Jin juga menemui Haesung untuk mengajaknya bergabung bersama gangster juga. Tapi Haesung menolaknya karena ia tidak mau menjadi anak berandalan seperti mereka. Saat sepulang sekolah, Jonggu kembali diganggu oleh para pembuli di kelasnya. Jonggu akan dibawa oleh mereka ke ruang dewan sekolah. Tapi Jonggu bisa melawan mereka, dan ternyata itu hanyalah halusinasi dan hayalan Jonggu yang bisa melawan mereka. Pada kenyataannya, Jonggu masih tetap menjadi anak yang cupu. Kemudian, tanpa sengaja, Haesung datang dan menyelamatkan Jonggu. Namun tak disangka, Baek-sik datang dan langsung menghajar Haesung hingga terjatuh. Jonggu pun hanya bisa pasrah ketika dibawa oleh para pembuli itu. Tetapi ketika akan dibawa, Chaeyoung tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Jonggu. Tidak membutuhkan waktu lama, Chaeyoung bisa mengalahkan Baek-sik yang terkenal barbar dan jago bertarung. Haesung yang melihat hal itu menjadi terpesona kepada Chaeyoung. Karena terpesona dengan Chaeyoung, Haesung memutuskan untuk bergabung dengan dojo karate ayahnya Chaeyoung. Haesung langsung menyetujui pendaftaran tanpa berpikir panjang. Alasan Haesung ikut karate karena ingin selalu bertemu dengan Chaeyoung. Namun, Chaeyoung sedikit tidak menyukai Haesung yang bergabung di dojo ayahnya. Karena Haesung adalah teman-teman para pembuli di sekolah. Hari terus berlalu. Tim dewan sekolah mulai bergerak untuk mengumpulkan uang. Mereka memalak semua siswa yang ada di sekolah itu dan hanya kelas Chaeyoung saja yang tidak dipalak karena mereka semua takut kepada Chaeyoung. Mereka mengumpulkan uang itu untuk biaya pendaftaran bergabung dengan gangster. Sementara itu di sisi lain, dua berandalan di kelas Chaeyoung membuli salah satu siswa cupu di kamar mandi. Jonggu yang melihat hal itu tidak kuasa menahan emosinya dan ingin melawan mereka. Akhirnya Jonggu memberanikan diri untuk melawan mereka, namun sayangnya Jonggu tetap dihajar dan kalah dari mereka berdua. Karena dari situlah Jonggu memohon kepada ayahnya Chaeyoung untuk melatihnya lebih giat dan lebih cepat agar bisa menguasai karate dan menjadi lebih kuat. Jonggu pun kemudian diberikan tugas untuk memukul bambu sebanyak 1000 kali. Hari demi hari dengan antusias mereka giat berlatih karate. Karena itu mereka bertiga pun semakin dekat. Haesung juga masih terus berusaha untuk mendekati Chaeyoung. Haesung mengajak Chaeyoung dan Jonggu untuk menonton film dan bermain bersama. Sepulang mereka bermain, mereka diajak Jonggu ke kedai ibunya dan memperkenalkan mereka berdua kepada ibunya. Ibu Jonggu sangat senang karena Jonggu sekarang memiliki teman. Keesokan Haesung dan Jin Hyuk sedang membicarakan kalau kini sekolahnya sudah milik geng gangbuk. Itu semua berkat uang yang telah dikumpulkan oleh Jin Hyuk. Perdebatan pun terjadi, karena Haesung tidak terima kalau sekolahnya kini menjadi milik para gangster. Perdebatan mereka berujung perkelahian. Kemudian setelah itu, Jin Hyuk menemui Saina. Ternyata selama ini Saina menyukai Haesung. Jin Hyuk mengatakan kepada Saina kalau perubahan sikap Haesung dikarenakan dia menyukai Chaeyoung. Hal itu membuat Jin Hyuk kesal kepada Chaeyoung. Namun karena mengetahui dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Chaeyoung, kemudian Jin Hyuk menyuruh Saina memberikan racun di minuman Chaeyoung. Jin Hyuk juga meyakinkan Saina kalau mereka bisa menyingkirkan Chaeyoung, maka Haesung akan kembali kepada Saina. Akhirnya Saina menerima suruhan Jin Hyuk. Kemudian Saina mengirimi Chaeyoung pesan permintaan maaf dan ingin bertemu dengan Chaeyoung untuk membicarakan hal tersebut di ruang dewan siswa. Chaeyoung akhirnya datang ke ruangan itu. Mereka berdua membicarakan tentang hubungan Chaeyoung dan Haesung. Ternyata faktanya Chaeyoung dan Haesung tidak memiliki hubungan apa-apa selain teman karate. Chaeyoung juga terlihat sangat baik kepada Saina. Saina memberikan Chaeyoung minuman yang sudah diberikan racun. Namun Saina merasa tidak tega ketika Chaeyoung akan meminum racun itu, dan kemudian menepis minuman yang dipegang Chaeyoung hingga minuman itu tumpah.
Jin Hyuk yang melihat hal itu menjadi geram dan kesal kepada Saina karena tidak menuruti perkataannya. Jin Hyuk langsung menampar Saina. Ketika Chaeyoung akan membantu Saina, tiba-tiba datang Baek Gangsik dari belakang dan menyerang Chaeyoung. Singkat cerita, Baek Gangsik dan Jin Hyuk berhasil menyekap Chaeyoung. Shin berpindah ke Jonggu yang akan pulang sekolah. Ia mendengar dari dua teman kelasnya kalau Chaeyoung sedang disekap oleh Jin Hyuk. Mengetahui hal itu, Jonggu bergegas menuju dojo untuk memberitahu Haesung. Haesung langsung menelpon Jin Hyuk. Jin Hyuk langsung meminta Haesung datang menuju ruangan dewan siswa jika ingin menyelamatkan Chaeyoung. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua bergegas menuju sekolah untuk menyelamatkan Chaeyoung. Namun, saat sampai di sana, mereka dihadang oleh Baesik. Baesik mengatakan mereka berdua harus mengalahkannya dan anak buah lainnya jika ingin menyelamatkan Chaeyoung. Perkelahian pun terjadi. Setelah bertarung dengan cukup lama, akhirnya Haesung dan Jonggu berhasil mengalahkan Baesik dan anak buahnya. Akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan dewan siswa untuk menyelamatkan Chaeyoung. Sesampainya mereka di ruang dewan siswa, Jin Hyuk meminta Haesung berlutut di hadapannya karena jika tidak, Jin Hyuk akan merusak wajah Chaeyoung dengan kaca meja yang pecah di hadapannya. Jin Hyuk kemudian menghajar Haesung habis-habisan. Jonggu yang melihat hal tersebut tidak bisa hanya tinggal diam. Dia langsung mencoba melawan Jin Hyuk. Hal itu membuat Jin Hyuk sangat marah dan menghajar Jonggu habis-habisan. Ternyata Jonggu sengaja memancing emosi Jin Hyuk agar Jin Hyuk hanya fokus kepadanya agar Haesung bisa melepaskan ikatan Chaeyoung. Ketika ikatan Chaeyoung sudah dilepas, Chaeyoung langsung menghajar habis-habisan Jin Hyuk dengan mudah dan penuh kekesalan, hingga Jin Hyuk tidak kuat untuk berdiri. Akhirnya mereka berdua bisa keluar dari sana. Di akhir film, diperlihatkan bahwa sekarang dojo ayahnya Chaeyoung sudah banyak peminat dan banyak yang mendaftar. Meskipun yang mendaftar kebanyakan wanita dan anak kecil.